Edwin Channel. Aku setuju saja jika malam ini harus menginap di rumah ibu dengan alasan malam Jumat Kliwon. Karena malam Jumat memang malam yang sakral bagi mereka. Bahkan semalam saja aku tidak bisa tidur karena hantu Suwarni masih meneror kami. Padahal Mas Harmon sudah menyebarkan tumbukan bangle dan bawang putih di setiap juru kamar. Parahnya saat ini hantu Suwarni sudah berani memanggil namaku dan mengancam akan melenyapkan janin dalam kandunganku. Sebagai calon ibu aku tentu takut. Sepertinya perkataan Mbah Mar malam itu memang bukan hanya ancaman semata. Melainkan jika hantu Suwarni memang tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Sekitar pukul 5 aku dan Mas Harmon sudah berpindah ke rumah ibu. Selama menjadi menantunya memang baru kali ini aku menginap di sini. Karena semenjak datang ke sini aku langsung menempati rumah Mas Harmon. Selama 2 bulan tinggal di kampung ini, baru beberapa kali aku menginjakan kaki di rumah ibu. Bukan tanpa alasan, hanya saja setiap hari ibu pergi ke sawah atau ke ladang dari pagi hingga sore. Sedangkan aku tak memiliki cukup keberanian untuk masuk ke rumah mertua saat dia tak ada di rumah. Apalagi ibu selalu mengunci rumah ini rapat-rapat. Sedangkan di malam hari, aku tak diperbolehkan untuk keluar rumah meskipun itu hanya ke rumah ibu yang jaraknya tidak lebih dari 3 meter. Rumah ibu cukup luas, bahkan 2 kali lebih besar dari rumah Mas Harmon. Terdapat 3 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan 1 ruangan kecil di samping kamar mandi yang biasa dia gunakan untuk menyimpan hasil panen. Di luar rumah matahari mulai bersembunyi. Awan hitam mulai menampakkan dirinya pertanda hujan akan menunjukkan eksistensinya nanti malam. Sepertinya akan hujan, ucap ibu sembari menutup semua pintu dan gorden. Ibu menghembuskan nafas panjang seperti ada yang membuatnya begitu khawatir. Setelah azan maghrib, kalian berdua tetaplah di dalam kamar. Ibu akan memagari sudut kamar kalian seperti biasa. Nanti malam ibu akan tidur di depan kamar kalian. Kalau ada apa-apa panggil saja. Setelah berucap seperti itu, ibu kembali ke dapur. Apakah memang semenyeramkan itu malam Jumat Kliwon, Mas? Mas Harmon yang sedang menutup jendela kamar langsung mendekat. Warga kampung Wanara percaya jika malam Jumat Kliwon adalah rajanya malam, di mana semua makhluk halus keluar dalam kekuatan penuh. Tak ada satupun warga kampung yang akan keluar malam ini walaupun itu adalah laki-laki. Mereka akan tetap di dalam rumah menjaga anak dan istri mereka hingga matahari terbit. Dan yang paling waspada seharusnya kita, karena kamu tawanan Suwarni. Hantu satu itu yang paling meresahkan di kampung ini. Maka dari itu, ibu sengaja menyuruh kita menginap di sini. Itu sebabnya dia terlihat sangat khawatir. Tanggung jawab ibu sangat besar malam ini. Tak ada raut kebohongan dalam manik Mas Harmon. Ada sebongkah ketakutan besar dalam benakku tentang kengerian apa yang akan kualami nanti malam. Aku mengusap perutku yang semakin membesar. Beriringan dengan itu ada untaian doa yang tak pernah putus untuk keselamatannya. Aku benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Jika sudah seperti ini bukan hanya aku dan si jabang bayi yang terancam, tapi yang lain juga harus ikut terseret. Tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik saja. Mas Harmon memelukku yang terlihat gusar. Ada rasa nyaman, namun hal itu tak bisa menghilangkan rasa takutku untuk menghadapi malam ini. Tiba-tiba ibu kembali dan masuk ke dalam kamar tanpa aba-aba. Mas Harmon sontak melepaskan pelukannya. Seketika rasa canggung merajai 3 orang di kamar ini. Ibu hanya ingin menyebar bawang putih dan bangle seperti biasanya. Ibu membawa 1 piring kecil berisi 2 benda yang dipercaya dapat menjagaku dari gangguan hantu Suwarni. Iya, Bu. Namun ada yang berbeda. Jika biasanya ibu membawanya dalam bentuk yang sudah hancur dan tinggal disebar, kali ini dia membawanya dalam keadaan utuh. Ibu terlihat merapalkan sesuatu dengan sangat pelan, seperti mantra atau ajian. Kemudian dia mengunyah bawang putih dan bangle sebelum akhirnya disemburkan langsung dari mulutnya. Aku menoleh sesaat pada Mas Harmon untuk meminta penjelasan. Namun raut wajahnya seakan menyuruhku untuk diam dan tak banyak bertanya. Aku baru tahu jika ibu ternyata menguasai hal-hal seperti ini. Dari luar terlihat asap putih membumbung. Aku mengintip dari jendela kamar untuk memastikan. Ternyata kepulan asap itu berasal dari bakaran sabut kelapa tepat di belakang kamar ini. Itu salah satu ritual yang dilakukan ibu, bisik Mas Harmon. Aku hanya mengangguk pelan dan menyerahkan semuanya pada ibu. Tanpa aba-aba hujan turun dengan derasnya,
mengakibatkan bakaran sabut kelapa itu menyisakan asap tipis hingga akhirnya mati tergenang air hujan. Bersamaan dengan itu angin kencang berputar menggulung pohon-pohon tinggi di luar sana. Hari semakin gelap, pertanda maghrib telah tiba. Seperti pesan ibu, aku dan Mas Herman tak berani beranjak dari dalam kamar. Mas Herman duduk di sampingku sembari merapalkan doa. Sedangkan ibu entah kemana. Sejak tadi dia tak muncul lagi. Suasana malam ini terasa berbeda. Terasa penuh dan sesak padahal hanya ada aku dan Mas Herman di kamar ini. 2 jam berlalu, tak terjadi apapun. Namun aku tak merasakan dingin sedikit pun. Padahal di luar gerimis masih tersisa. Kamar ini malah terasa panas. Hingga akhirnya suara yang sudah 2 malam ini menggangguku kembali terdengar. Serak-serak. Ya, kedatangan hantu Suwarni selalu diawali dengan suara seperti ranting pohon yang digesek pada dinding. Mas Herman mendekatkan posisi duduknya hingga kami duduk rapat. Doa-doa tak henti-hentinya kami panjatkan. Asih, asih. Suara itu terdengar lembut dan mendayu bahasa seorang anak kecil yang mengajak main kawannya. Dadaku semakin bergemuruh dengan keringat dingin yang mulai mengucur. Asih, berikan bayimu. Bayi itu milikku. Mereka membunuhnya. Terdengar sangat pilu diiringi isak tangis yang menyayat hati. Hingga tiba-tiba angin kencang kembali datang. Bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Aku bahkan mendengar beberapa pohon yang roboh saking kencangnya tiupan angin. Asih, kau harus menggantinya. Anak itu harus menebus dosa mereka yang telah membunuh bayiku. Mereka kejam. Mereka membuat suamiku pergi. Laki-laki yang ada di sampingmu adalah bagian dari mereka. Suara Suwarni tiba-tiba terdengar marah. Namun kenapa dia berkata jika Mas Herman adalah bagian dari orang-orang yang menyakitinya? Air mataku mulai luruh. Kedua tanganku tak lepas dari perut. Namun tanpa diduga Mas Herman menutup kedua telinganya sembari menangis kencang. Mas, kamu kenapa? Kulihat keringat sebesar biji-biji jagung mulai membasahi dahinya. Mas, dia tak menjawab. Baru kali ini aku melihat Mas Herman seperti itu. Ibu, Mas Herman, Bu. Ibu langsung datang ke kamar. Dia langsung menangkap tubuh Mas Herman yang limbung di lantai. Tidak, aku tidak bersalah. Pergi, teriak Mas Herman. Jerit tangis Mas Herman semakin menjadi, membuatku bingung. Bukankah seharusnya aku yang menangis ketakutan? Suara tawa Suwarni menggelegar di luar sana, terdengar seperti sedang mengejek. Dia seakan tahu apa yang terjadi di dalam kamar ini. Tenang, Man. Semuanya akan baik-baik saja. Dia tak akan berani menyentuh kita lagi. Ucap ibu di telinga Mas Herman. Lagi, apa yang pernah mereka alami? Bukankah Mas Herman bilang jika Suwarni hanya mengganggu anak-anak dan ibu hamil? Suasana semakin tegang kala Suwarni menggebrak dinding. Bersamaan dengan itu Mas Herman semakin menjadi. Dia seperti sedang mengingat sebuah trauma berat. Ada apa dengan Mas Herman, Bu? Tidak apa-apa sih. Maaf, Ibu harus membawa Herman dari kamar ini. Ucapnya sembari memapah Mas Herman mendekati pintu kamar. Aku mengekor di belakang mereka. Asih, tunggulah di sini sebentar. Makhluk durjana itu tak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Setelah berkata seperti itu, dia membawa keluar Mas Herman lalu mengunci kamar ini dari luar. Aku melotot tak percaya. Apa-apaan ini? Mereka membiarkanku berada di kamar ini sendiri, dengan tubuh rapuh dan ketakutan. Bahkan saat ini, aku dan hantu Suwarni hanya dipisahkan oleh dinding anyaman bambu. Tidak ada jaminan jika dia akan mencakar dinding rapuh itu lalu masuk dan menyakitiku. Ibu, buka, Bu. Jangan tinggalkan Asih sendiri di sini. Aku menggebrak pintu kamar dengan brutal. Aku menangis sejadi-jadinya di depan pintu. Namun ibu tak dan Mas Herman tak terdengar lagi. Hanya terdengar suara pintu kamar sebelah yang terbuka kemudian kembali ditutup. Serak. Hah? Tiba-tiba gorden tersingkap dengan sendirinya, menampakkan wajah Suwarni yang tertempel di kaca sembari tersenyum lebar.